Halo pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Brigpol Intan Anansi, kita lihat dulu 3 berita utama hari ini. Kapolda Sulawesi Utara melakukan pengecekan langsung ke sejumlah pos pengamanan Natal dan Tahun Baru di Kota Manado. Polres Kebumen meresmikan jembatan presisi yang menghubungkan Desa Jelegi Winangun dan Korowelan, Kecamatan Kuto Winangun. Kapolda Kepulauan Riau meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi milik Polresta Tanjung Pinang. Pemirsa, Polres Kebumen Polda Jawa Tengah meresmikan jembatan presisi yang menghubungkan Desa Jelegi Winangun dan Korowelang, Kecamatan Kuto Winangun. Jembatan ini diharapkan meningkatkan keselamatan dan memperlancar aktivitas warga. Jembatan penghubung Desa Jelegi Winangun dan Korowelang kini berdiri lebih kokoh. Jembatan yang sebelumnya rapuh dan rawan tersebut resmi dioperasikan setelah direnovasi dan diberi nama Jembatan Presisi. Peresmian dilakukan langsung oleh Kapolres Kebumen AKBP Kabasit. Jembatan ini merupakan bagian dari program prioritas Kapolri untuk mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. AKBP Kabasit menjelaskan, pembangunan dilakukan setelah survei menunjukkan kondisi jembatan lama sudah tidak layak dan beresiko, terutama bagi anak-anak sekolah dan warga yang melintas setiap hari. Kapolres juga mengapresiasi dukungan berbagai pihak dalam pembangunan jembatan, serta mengajak masyarakat untuk menjaga dan merawat fasilitas yang telah dibangun. Bupati Kebumen Lilis Nuryani yang hadir dalam peresmian tersebut menilai jembatan ini memiliki peran strategis sebagai akses utama warga dan penunjang pertumbuhan ekonomi serta pariwisata desa. Jembatan sepanjang 30 meter dengan lebar 2 meter ini kini menggunakan lantai plat besi dan dilengkapi akses beraspal sehingga lebih aman dan nyaman digunakan. Peresmian jembatan presisi diharapkan mampu meningkatkan mobilitas warga sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat sekitar. Dari Humas Polres Kebumen Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Polres Sukoharjo, Polda Jawa Tengah memberikan reward bagi anggota dan polsek jajaran yang berprestasi dalam apel yang digelar di lapangan presisi Polres Sukoharjo pada Senin 29 Desember 2025. Polres Sukoharjo akan melaksanakan kegiatan apel dalam rangka pemberian penghargaan kepada anggota yang berprestasi. Selain itu, Polres Sukoharjo juga memberikan penghargaan kepada polsek jajaran terbaik. Apel dipimpin langsung oleh Kapolres Sukoharjo AKBP Anggaito Hadi dan dihadiri Wakapolres, pejabat utama serta seluruh personel Polres Sukoharjo. Reward diberikan kepada personel berprestasi seperti Aibtu Muhadi atas pelaporan e-survey terbaik, Aibda Agus Susilo sebagai Dai Kamtipmas, Bribka Ardi Priyambada, operator layanan 110 terbaik, serta Polsek Weru dan Polsek Kartasura atas pelayanan dan kesiapsiagaan terbaik. Kapolres menyampaikan pemberian reward ini sebagai bentuk apresiasi pimpinan, mendorong disiplin, kesehatan, dan semangat pengabdian di luar jam dinas. Ia juga menegaskan situasi Kamtipmas di Sukoharjo tetap aman berkat kerja keras seluruh personel. Dengan apresiasi ini, Polres Sukoharjo berharap motivasi anggota semakin meningkat dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dari Humas Polres Sukoharjo, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pastikan wisatawan aman, Polres Sukabumi berikan imbauan agar berenang di tempat yang aman. Langkah ini dilakukan guna memastikan keselamatan masyarakat dan wisatawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh pengunjung Angker Citepus 2021. Kami himbau agar ada ketenangan yang berenang di pantai agar tidak terlalu tengah karena arus
pantai tidak bisa kita prediksi. Takutnya ada arus-arus yang besar, jadi kita harus waspada untuk menjaga diri kita masing-masing. Dan untuk orang tua yang membawa anak-anak agar selalu diperhatikan dan tetap dalam pengawasan orang tuanya. Jajaran Polres Sukabumi memberikan imbauan langsung kepada pengunjung kawasan wisata perairan agar hanya berenang di tempat yang aman serta selalu mengutamakan keselamatan saat beraktivitas. Imbauan tersebut disampaikan secara humanis melalui patroli dialogis kepada masyarakat dan wisatawan. Selain memberikan imbauan lisan, Polres Sukabumi juga melakukan pemasangan papan imbauan keselamatan di sejumlah lokasi wisata dan titik-titik rawan di wilayah Kabupaten Sukabumi sebagai langkah preventif. Dalam imbauannya, petugas mengingatkan pengunjung untuk tidak berenang di area berbahaya, memperhatikan kondisi arus dan gelombang, serta selalu mengawasi anggota keluarga khususnya anak-anak saat berada di kawasan perairan. Kapolres Sukabumi AKBP Samian melalui Kasih Humas Polres Sukabumi Ibtu AA Saiful Rahman menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pencegahan untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan di kawasan wisata perairan. Ya, jadi hari ini Polres Sukabumi bersama dengan instansi terkait lainnya dari Basarnas dan juga BPD, TNI, dan juga elemen masyarakat, kita melaksanakan apel gabungan kesiapan pengamanan pantai. Ya, setelah liburan Natal kita akan memasuki liburan tahun baru. Ya, tentunya masyarakat akan bergeser mencari liburan di daerah-daerah pantai. Sukabumi memiliki bentang pantai yang cukup panjang, menjadi tujuan utama masyarakat yang berlibur. Sehingga kita memastikan kesiapan personil, kemudian peralatan, dan juga sinkronisasi ya, dalam melakukan tindakan-tindakan penyelamatan dan pengamanan di laut. Sehingga diharapkan masyarakat lebih tenang, masyarakat lebih nyaman untuk berliburan, dan kita selain itu juga melakukan langkah-langkah preventif ya, dengan memberikan himbauan pada masyarakat, terutama pada titik-titik rawan yang terjadinya tenggelam. Kita pasang juga perhatian untuk tidak berenang, untuk tidak bermain air laut atau pasir terlalu jauh dari aman, sehingga kita pastikan masyarakat nyaman selama berlibur di wilayah Polres Sukabumi. Kapolres Sukabumi AKBP Samian berharap masyarakat dan wisatawan dapat mematuhi imbauan petugas serta memperhatikan rambu-rambu dan papan peringatan yang telah dipasang demi mencegah terjadinya kejadian yang tidak diinginkan selama beraktivitas di kawasan perairan. Dari Humas Polres Sukabumi Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Dalam rangka mendukung program prioritas nasional pemerintah, Polresta Sidoarjo terus menunjukkan komitmennya melalui pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kali ini Polresta Sidoarjo melaksanakan groundbreaking SPPG ketiga yang berlokasi di Desa Jati, Kabupaten Sidoarjo. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Polresta Sidoarjo melaksanakan kegiatan groundbreaking Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Desa Bubutan Jati. Kegiatan groundbreaking ini juga dilaksanakan secara serentak dari tingkat Polda jajaran Mabes Polri hingga Polres jajaran Mabes Polri. Perlu diketahui nih Sobat Dumas, Polresta Sidoarjo telah memiliki 3 satuan pelayanan pemenuhan gizi. Yang pertama terletak di Desa Sidokumpul, yang kedua di Porong, dan yang ketiga di Desa Bubutan Jati yang baru diresmikan. Polresta Sidoarjo melaksanakan groundbreaking lokasi ketiga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kegiatan dilaksanakan di Desa Jati, Kabupaten Sidoarjo, Senin 29 Desember 2025. Groundbreaking ini dilaksanakan mengikuti program nasional Groundbreaking 436 SPPG Polri yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Program ini merupakan bentuk dukungan Polri terhadap program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintah. Sebelumnya, Polresta Sidoarjo telah memiliki 2 lokasi SPPG. SPPG pertama sudah beroperasi di wilayah Porong, sedangkan lokasi kedua berada di Mako Polsek Sidoarjo Kota. Dengan dibangunnya SPPG ketiga ini, jumlah layanan pemenuhan gizi diharapkan semakin meningkat.
Keberadaan SPPG Polresta Sidoarjo ditargetkan untuk mendukung keberhasilan program makan bergizi gratis atau MBG. Program ini bertujuan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat khususnya anak-anak serta kelompok rentan. Dalam kesempatan tersebut, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing mengapresiasi soliditas dan sinergisitas Polri bersama Badan Gizi Nasional serta para stakeholder terkait. Kerjasama tersebut dinilai menjadi kunci sukses terwujudnya program MBG. Kapolresta Sidoarjo menyampaikan, sesuai program pemerintah pusat, penyediaan layanan makan bergizi gratis diharapkan dapat mewujudkan generasi sehat, unggul dan berdaya saing, sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia Emas tahun 2045. Selain menunjang pemenuhan gizi masyarakat, SPPG diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal. SPPG diproyeksikan mampu menyerap tenaga kerja dan memberdayakan masyarakat sekitar. Polresta Sidoarjo menegaskan komitmen untuk terus mendukung dan mengawal program pemerintah dalam pemenuhan gizi nasional. Melalui pembangunan SPPG ini, Polri hadir memberikan pelayanan nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Polri untuk masyarakat. Salam presisi. Pemirsa, Presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.